Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sahabat-sahabat Ihwatul Iman dimanapun berada, selamat datang di channel Generasi Hijrah untuk melanjutkan pembahasan kajian Tafsir Ibnu Katsir ya, yang terjemahan Indonesia, bahasa Indonesia. Kemarin kita bahas ayat 30 ya, tentang penciptaan manusia dan pertanyaan malaikat dan pengangkatan imam ya, pemimpin. Kita lanjut ke ayat 31. Baik, kita mulai saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وعلم الأعدام الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. Artinya, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya. Kemudian mengemukakan kepada para malaikat lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika memang kamu orang yang benar. Mereka menjawab, Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Allah berfirman, Hei Adam, beritahukan kepada mereka nama-nama benda ini. Maka setelah diberitahukannya nama-nama benda itu, Allah berfirman, bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan. Inilah makom atau situasi di mana Allah menyebutkan kemuliaan Adam atas para malaikat karena dia telah menghususkannya dengan mengajarkan nama-nama segala sesuatu yang tidak diajarkan kepada para malaikat. Hal itu terjadi setelah para malaikat bersujud kepadanya. Lalu Allah memberitahukan kepada mereka bahwa dia mengetahui apa yang tidak mereka ketahui. Adapun Allah Subhanahu wa taala menyebutkan makom ini setelah firman-Nya, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Karena adanya relevansi antara makom ini dan ketidaktahuan para malaikat tentang hikmah penciptaan khalifah, tatkala mereka bertanya tentang hal tersebut, maka Allah pun memberitahu mereka bahwa Dia mengetahui apa yang tidak mereka ketahui. Oleh karena itu, setelah Allah menyebutkan makom ini untuk menerangkan kepada mereka kemuliaan yang dimiliki Adam, karena ia telah diutamakan memperoleh ilmu atas mereka, Allah pun berfirman, wa 'allama Adamal asma'a kullaha, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya. Ya, berarti seluruhnya. Yang benar, Allah mengajari Adam nama segala macam benda, baik zat, sifat maupun af'al, perbuatannya. Sebagaimana yang dikatakan Ibnu Abbas, yaitu nama segala benda dan af'al yang besar maupun yang kecil. Oleh karena itu dia berfirman, summa aradahum 'alal malaikah.
Kemudian dia mengemukakannya kepada para malaikat. Yakni memperlihatkan nama-nama itu sebagaimana yang dikatakan oleh Abdul Rojak dari Ma'mar, dari Qatadah. Kemudian Allah mengemukakan nama-nama tersebut kepada para malaikat. Firman-Nya, faqala an ambiuni bi asma haula'i in kuntum shadiqin. Lalu dia berfirman, sebutkanlah kepadaku nama tersebut jika kamu memang orang yang benar. Mengenai firman-Nya in kuntum shadiqin, jika kamu memang orang yang benar, dari Ibnu Abbas Ad-Dhahak mengatakan, artinya jika kalian memang mengetahui bahwa aku tidak menjadikan khalifah di muka bumi, artinya jika kalian memang mengetahui bahwa aku tidak menjadikan khalifah di muka bumi. As-Suddi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, Murrah, Ibnu Mas'ud dan dari beberapa orang sahabat, jika kalian benar bahwa anak cucu Adam itu akan membuat kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah. Ibnu Jarir mengatakan pendapat yang paling tepat dalam hal ini adalah penafsiran Ibnu Abbas dan orang-orang yang sependapat dengannya, artinya yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, sebutkanlah nama-nama benda yang telah aku perlihatkan kepada kalian, hai para malaikat yang mempertanyakan, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi ini yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, yaitu dari kalangan selain kami, padahal kami senantiasa bertasbih dan memuji-mu. Jika ucapan kalian itu benar, bahwa jika aku menciptakan khalifah di muka bumi ini selain dari golongan kalian ini, maka ia dan semua keturunannya akan durhaka kepadaku, membuat kerusakan dan menumpahkan darah. Dan jika aku menjadikan kalian sebagai khalifah di muka bumi, maka kalian akan senantiasa mentaatiku, mengikuti semua perintahku, serta mensucikan diriku. Maka jika kalian tidak mengetahui nama-nama benda yang telah aku perlihatkan kepada kalian itu, padahal kalian telah menyaksikannya, berarti kalian lebih tidak mengetahui akan sesuatu yang belum ada dari apa-apa yang nantinya bakal terjadi. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Inilah penyucian yang membersihkan bagi Allah yang dilakukan oleh para malaikat, bahwasanya tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui sesuatu dari ilmunya kecuali dengan kehendaknya, dan bahwa mereka tidak akan pernah mengetahui sesuatu kecuali apa yang telah diajarkannya. Oleh karena itu mereka berkata, subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Artinya, dia maha mengetahui segala sesuatu dan maha bijaksana dalam penciptaan, perintah, pengajaran dan pencegahan terhadap apa yang kau kehendaki. Bagimu hikmah dan keadilan yang sempurna. Subhanallah. Menurut riwayat Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas, artinya pensucian Allah terhadap dirinya sendiri dari segala keburukan. Umar pernah mengatakan kepada Ali dan para sahabat radhiyallahu anhu yang ada bersamanya, la ilaha illallah, tiada Tuhan yang hak selain Allah. Kami telah mengetahuinya. Lalu apa itu subhanallah? Maka Ali pun berkata kepadanya, itulah kalimat yang disukai dan diridhoi Allah untuk dirinya sendiri, serta dia sukai untuk diucapkan. Firman Allah Azza wa Jalla, qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim falamma amba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Hai Adam, beritahukan kepada mereka nama-nama benda ini. Maka setelah itu diberitahukannya kepada mereka nama-nama benda itu. Allah berfirman, bukanlah sudah aku katakan kepadamu bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi, serta mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan. Nah, di sini Zaid bin Aslam mengatakan, Adam berkata, engkau ini Jibril, engkau Mikail, engkau Israfil, dan seluruh nama-nama sampai pada burung gagak. Mengenai firman Allah, qala ya Adamu ambihum bi asmaihim, Allah berfirman, hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda.
Mujahid mengatakan yaitu nama-nama burung merpati, burung gagak, dan nama-nama segala sesuatu. Cek Mujahid mah. Setelah keutamaan Adam alaihissalam atas malaikat alaihissalam, itu terbukti dengan menyebutkan segala nama yang diajarkan Allah kepadanya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, "Alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun." Yang artinya, bukankah sudah aku katakan kepadamu, sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi serta mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan. Nah, di sini selanjutnya Ibnu Jarir mengatakan pendapat yang paling tepat mengenai hal itu adalah pendapat Ibnu Abbas bahwa makna firman-Nya tentang wa'alamu ma tubdu wa ma kuntum taktumun adalah yaitu selain pengetahuanku mengenai segala hal yang goib di langit dan di bumi, aku juga mengetahui apa yang kalian nyatakan melalui lisan kalian dan apa yang kalian sembunyikan dariku. Baik itu yang kalian sembunyikan atau kalian perlihatkan secara terang-terangan. Yang mereka tampakkan melalui lisan mereka adalah ucapan mereka, ataj'alu fiha ma yufsidu fiha. Mengapa engkau hendak jadikan khalifah di muka bumi ini orang yang akan membuat kerusakan padanya? Sedangkan yang dimaksud dengan apa yang mereka sembunyikan ialah apa yang disembunyikan oleh iblis untuk menyalahi perintah Allah dan angkuh untuk menaatinya. Lebih lanjut, Ibnu Jarir mengemukakan hal ini dibenarkan sebagaimana masyarakat Arab suka mengucapkan, pasukan telah terbunuh dan terkalahkan, padahal yang terbunuh dan terkalahkan adalah satu atau sebagian saja. Lalu berita tentang satu orang yang terkalahkan dan terbunuh itu dinyatakan sebagai berita kekalahan kelompok mereka secara keseluruhan. Contohnya firman Allah, innalladzina yunadunaka min wara'il khuzurat. Sesungguhnya orang-orang yang memanggilmu dari luar kamarmu, Al-Hujurat. Disebutkan bahwa yang memanggil itu sebenarnya hanyalah satu orang saja dari Bani Tamim. Demikian juga lanjut Ibnu Jarir firman Allah, wa a'lamu ma tubdun wa ma kuntum taktumun. Dan aku mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ikhwatul iman, untuk ayat 23 dari ayat 31 sampai 33 ya. Sudah selesai untuk kajian tafsir Ibnu Katsir terjemah bahasa Indonesia ini. Baik, kita tutup saja ya, dan mudah-mudahan bermanfaat, menjadi amal ibadah untuk kita semua, dan amal ibadah kita ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, sebelum kita tutup juga dengan kita panjatkan doa kepada para ikhwatul iman kita di Palestina ya, dengan doa kunut najilah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anzil mustad'afina minal mu'minina fi Palestin. Allahumma ansur mujtahidina fi Palestin wa fi kulli makan. Allahumma ansur musliminal mustad'afina fi kulli makan. Allahumma shdud wat'ataka ala a'da'id dini minal kafirina wad dhalimina fi Palestin wa fi kulli makan. Ya Allah, selamatkanlah kaum mukminin yang lemah di Palestina. Ya Allah, tolonglah orang-orang yang berjihad di Palestina dan di berbagai tempat. Ya Allah, tolonglah kaum muslimin yang lemah juga di berbagai tempat yang lain. Ya Allah, keraskanlah siksamu kepada musuh-musuh Islam, orang-orang kafir dan zolim di Palestina dan di mana saja. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha anta
wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.